Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua diberikan kesehatan, kembali bersama dengan kami dalam acara pengajian virtual Mutiara Haromen setiap hari Selasa yang didukung oleh PT An-Namirah Travelindho dan Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan ibunya Ibunya Haja Jawara Said. Kita tanya-tanya dulu bagaimana kabarnya. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari Alhamdulillah ini? Sehat walafiat. Semoga panjenengan sehat semua, para pemirsa dan pendengar Mutiara Haromen. Alhamdulillah. Tetap bersama kita dengan tema, melanjutkan tausiah yang sebelumnya dengan tema yang sama, membumikan isi kandungan Al-Quran. Untuk para jamaah pengajian virtual Mutiara Haromen, kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan melalui IG, Facebook maupun aplikasi An-Namirah. Baik, mari kita mulai pengajian pada pagi hari ini. Saya persilakan ibunya Haja Jawara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim al-ayah. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz yang kita muliakan dan juga kita taati fatwa-fatwanya, juga para ulama, para pemirsa Mutiara Haromen yang dikumandangkan setiap hari Selasa pukul 9 sampai selesai, juga para jamaah dari PT An-Namirah Travelindho, baik yang sekarang berada di Al-Makkatul Mukarramah pada masa pandemi ini sudah memberangkatkan kedua. Alhamdulillah, jamaahnya sehat ya Bu Siti ya. Alhamdulillah yang berada di tanah suci, juga jamaah yang ribuan sedang menunggu untuk menetral dari COVID ini. Jadi semoga juga Allah segera hilang semuanya, sehingga tamu tamu Allah yang menunggu ribuan ini cepat-cepat bisa menghadiri panggilan Allah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa pendengar Mutiara Haromen rahimakumullah, di sini kami tetap akan meneruskan penjelasan tentang makna daripada ayat-ayat Al-Quran surat Al-Baqarah, di mana kemarin kita sudah menerangkan ayat 21 sampai 25. Insya Allah ini akan kami bahas surat Al-Baqarah ayat 26 sampai ayat 29. Biasanya bagi yang mendengarkan, monggo sama-sama dibuka ya. Kita melaksanakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang-orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengamalkan, apalagi belajar dengan makna-maknanya sehingga paham. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ayat 29. Ayat 29. Inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udah
Mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladhina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Shadaqallahul adzim. Ya, ayat 26. Ayat 26 ya. Innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah tidak malu, Allah tidak segan-segan membuat suatu perumpamaan ya. Walaupun perumpamaannya adalah kecil, seperti Allah menciptakan nyamuk, seperti Allah menciptakan lalat, apa saja yang kecil itu, semut ya, semut. Dan semut itu macamnya banyak ya. Ada semut gajah. Kata orang apa itu Jawa, ada semut apa lagi? Semut geni. Geni ya, kecil tapi menyakitkan. Nah, kemudian ada keranggan ya, itu semuanya adalah semut ya. Serangga. Jadi Allah itu tidak malu menciptakan perumpamaan ya, seperti menciptakan semut, lalat, kemudian cacing, itu kan kecil-kecil ya. Ba'udatan itu seekor nyamuk lalat atau yang lebih, fama fauqaha yang lebih kecil dari itu. Ada loh ya, bakteri, virus itu banyak Allah menciptakan. Nah, fama fauqa fa ammal ladzina amanu ya. Bagi orang-orang beriman yang sudah percaya memang dengan Allah, meyakinkan adanya Allah ya. Jadi itu menguatkan suatu keimanannya. Kalau itu berbangsa hayawan, ada yang berbangsa tumbuh-tumbuhan yang kecil. Yang itu kalau kita ke sawah, kalau orang Jawa mengatakan apa? Tengu. Ya, tengu kan kecil sekali. Dan tengu itu kalau anak-anak kecil ya, kalau sebuah sawah itu biasanya dintop sampai bengkak ya, itu tengu. Nah, itu Allah tidak segan-segan menciptakan suatu perumpamaan untuk menguatkan kekuasaannya, keesaannya. Fa ammal ladzina amanu wa ammal ladzina amanu, maka bagi orang-orang yang beriman, mereka yang yakin bahwa ia itu contoh yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita itu lebih mantap, lebih beriman. Makanya sekarang tuh kalau kita outbound, sekarang musim outbound ke gunung-gunung ya, ke tepi lautan, itu sebetulnya memang harus kita menambah suatu keimanan bahwa semua yang berada di bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu sekali dikenalkan kepada anak-anak playgroup, anak-anak di taman kanak-kanak Al-Quran, anak-anak di taman kanak-kanak Muslim, itu diajak untuk outbound. Jadi melihat tumbuh-tumbuhan ya, ada bermacam-macam tumbuh-tumbuhan, ada bermacam-macam bunga dan lain sebagainya. Tadabbur alam ini. Ya, tadabbur alam. Itu memang sebetulnya bagus sekali untuk menguatkan keimanan anak-anak tauhid, karena sudah mulai kecil yang kita bahas kemarin, mulai lahir anak-anak itu sudah dikumandangkan, dikenalkan tentang
ketauhidan. Pada telinga kanan dikumandangkan kalimat adzan, telinga kiri dikumandangkan kalimat iqamah. Sehingga pendidikan selanjutnya yang dikatakan adalah al-madrasah, kiri al-madrasatul ula. Seorang ibu adalah sekolah, tempat pendidikan yang pertama bagi anak-anak. Jadi kalau kita keluarga mengajak anak-anak rekreasi, selain kita mengajak anak-anak bermain-main, maka kita ajak ke lingkungan-lingkungan alam, ke lingkungan-lingkungan tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga, untuk mengenalkan secara otomatis bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diteruskan ayat tersebut, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Tapi bagi orang-orang kafir ya, beda. Bagi orang-orang kafir, karena apa? Karena dia sudah tidak percaya bahwa dunia ini ada yang menciptakan. Dia beranggapan dunia ini tumbuh dengan sendirinya. Gak masuk akal ya? Tidak ada yang menciptakan. Iya. Padahal adanya sesuatu, mesti adanya orang yang menciptakan. Ada yang menciptakan. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Tapi orang-orang kafir mengatakan, ya, apakah maksud Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan? Apa sih maksudnya Gusti Allah menjadikan lalat, menjadikan nyamuk, menjadikan apalagi itu semut, ya, sebagai perumpamaan, sebagai contoh. Untuk apa? Tidak ada manfaatnya bagi orang-orang kafir. Padahal apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya ini mengandung hikmah. Nyamuk saja lah, Niku Mbak Silvi, bisa dimakan oleh lele. Ya, lele itu ya. Ada sekarang sarang nyamuk dan sekarang banyak loh makanan burung loh diciptakan. Apa namanya itu ya? Seperti ulat itu ya. Cacing-cacing. Lah itu untuk makanan-makanan burung cuma untuk bermanfaat. Tapi bagi orang-orang kafir tidak percaya, untuk apa Allah menciptakan seperti yang kecil nyamuk dan lain sebagainya. Karena memang orang-orang kafir sudah tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala atau adanya Sang Pencipta. Bahkan orang-orang kafir berkata fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Ucapan-ucapan orang kafir itu seperti ada suatu ancaman, gitu loh. Untuk apa sih menciptakan seperti itu? Nah, dijawab oleh Allah sebagai jawaban mereka. Allah berfirman, yudillu bihi katsira. Allah menyesatkan dengannya, maksudnya dengan tamsil perbandingan itu. Nah, karena diciptakan itu memang banyak manusia yang tidak percaya, itu akhirnya menjadi sesat ya, karena sudah tidak percaya ya. Berpaling dari kebenaran disebabkan karena kekafiran mereka sendiri. Karena kekafiran mereka sendiri. Wa yahdi bihi katsira, dan dengan perumpamaan itu banyak orang-orang yang diberinya petunjuk, yaitu jelas dari golongan orang-orang yang beriman disebabkan mereka membenarkan dan mempercayai apa yang diciptakan oleh Allah. Justru seperti kita, seperti sampean Mbak Silvi, orang-orang muslim, orang-orang mukmin akan mengkaji ya. Jadi itu Allah menciptakan yang sekecil-kecil itu mesti ada hikmahnya. Untuk percobaan para dokter ya, itu kan semua dengan makhluk-makhluk Allah itu. Bahkan tidak dengan khayalan saja ya, dari tumbuh-tumbuhan yang di dalam alas belum pernah terjamah oleh manusia, sekarang alhamdulillah sudah dikontrol semua oleh para tim ya,
bisa menjadi obat. Namanya obat apa? Herbal. Herbal ya. Itu kan semua dari tumbuh-tumbuhan di sekitar kita yang dulu seakan-akan tidak bermanfaat. Masya Allah. Sekarang sudah diuji coba semuanya. Dan sekarang obat herbal adalah obat yang sudah ternama, ya. Luar biasa. Jadi berarti makin banyak orang-orang yang beriman dengan meneliti apa-apa yang diciptakan oleh Allah, termasuk Allah membuat perumpamaan sekecil-kecilnya. Jadi wa ammal ladina amanu fa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran. Banyak orang yang juga tidak percaya dan juga banyak orang yang menjadi tambah imannya. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tetapi yang disesatkannya itu hanyalah orang-orang yang fasik, yakni orang-orang yang menyimpang dan tak mau mentaatinya. Memang dia itu sudah fi qulubi maradun fazadahumullahu maradun. Apapun yang diterangkan, dijelaskan, diberi nasihat, karena dia sudah berpenyakit, maka dia tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita teruskan pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 27. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bih ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Alladzina, orang-orang yang merupakan naat atau sifat ahdallah, melanggar janji Allah. Berarti ini orang-orang fasik tadi. Jadi orang yang sudah tidak percaya ya. Melanggar kewajiban yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka dalam kitab-kitab suci berupa keimanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ba'di mitsaqih, setelah teguhnya, setelah kukuhnya perjanjian itu. Berarti orang-orang fasik itu ada kalanya orang itu sudah pernah beriman, ya, tapi dia menyalahgunakan perjanjian Allah. Gimana? Putus dia itu. Dia sudah pernah sholat, kemudian tidak sholat, melanggar peraturan-peraturan. Dia selalu membuat maksiat. Nah, itu orang-orang fasik. Jadi setelah teguhnya, setelah kukuhnya perjanjian itu, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah dengannya untuk dihubungkan, yakni beriman dan menghubungkan silaturahmi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta lain-lainnya. Ini kita harus hati-hati. What's up, Great Nation? Jadi orang-orang fasik itu orang-orang yang memutus, diantaranya orang-orang memutus tali silaturahim, sudah tidak mau mengerjakan perintah-perintah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memutuskan silaturahim otomatis karena Rasulullah itu ada penerusnya, yaitu para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para ulama, para kiai, para guru, karena al-ulama warasatul anbiya. Dia sudah tidak suka dengan ulama, tidak suka dengan kiai, tidak suka dengan guru ngaji yang jelas ya. Dia saja memutuskan silaturahim.
Kita juga hati-hati, termasuk umat-umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya termasuk kita itu Mbak Silvi. Jangan sampai kita itu sudah punya saudara, kita sudah punya keluarga besar, kita jangan sampai memutuskan tali silaturahim. Bahkan sekarang silaturahim itu walaupun masa pandemi loh, Mbak Silvi, kita sudah punya HP. Ya. Bisa video call di mana-mana. Bisa video call, bisa WA, ya. Bisa telepon, bahkan tidak di Indonesia saja, di luar negeri sekarang kita menghubungi jamaah kita Namira juga sudah bisa, Masya Allah, luar biasa. Apalagi anak dengan orang tua yang sudah putus silaturahminya, tidak pernah memberikan kabar gimana orang tuanya, apalagi orang tuanya di pelosok desa, mungkin dengan pandemi ini cari rezeki sulit. Ya enggak apa-apa silaturahmi, walaupun enggak jumpa anaknya, jumpa uangnya. Nah, kalau kita telepon ya. Telepon ya, jadi orang tuanya itu bunga, orang tuanya tidak susah. Nah, itu ya. Kita khawatirkan sehingga orang itu bisa dikatakan fasik. Naudzubillah min dzalik, ya Allah. Nah, karena itu wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Nah, orang-orang fasik itu suka memutus silaturahim, jelas sudah tidak ngereken ya, apa untuk urusan keluarga, urusan ilmu, urusan apa saja. Padahal apalagi ya, kalau kita hari raya Silvi itu kan 1 tahun sekali, kalau di sini ya di Indonesia itu biasanya membawakan orang tua silaturahim, membelikan baju, membelikan sarung dan lain sebagainya. Hadiah. Mungkin masa pandemi ini tidak boleh untuk datang ke desa, walaupun tidak dengan orangnya, maka sekarang kan ada pengiriman, ekspedisi, semua bermanfaat. Tidak ada alasan untuk memutus silaturahim. Maka orang yang memutus silaturahim termasuk wajib siduna fil ard. Orang-orang itu merusak di atas bumi. Jangan sampai ya. Jadi orang-orang itu termasuk perusak di atas bumi. Padahal kita itu di atas bumi dikatakan Allah wala janganlah engkau merusak bumi. Ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da marha. Bumi sudah diciptakan kemarin, sudah dibentangkan oleh Allah sebagai tempat manusia, tidak kasar, tidak lunak, untuk mencari rezeki ya. Jangan engkau rusak. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Wala tufsidu fil ardi marha. Jangan menjadi orang yang congkak. Sudah memutuskan silaturahim, dia merasa lebih pantas. Aku tidak perlu datang ke orang ya. Merasa lebih kaya, saya sudah tidak perlu. Nah, datang pada orang tua misalnya. Saya tidak perlu telepon pada teman-teman dulu yang satu perjuangan. Kan iya, ada yang waktu di SMP, waktu di SMA, waktu mondok, karena dia sudah merasa lebih pandai. Sudah lupa dengan gurunya juga. Ya, dulu gurunya yang mengajar Quran mulai alif sampai ya. Dia kenal sholat, dia kenal wudhu, sampai dia itu bisa ibadah umroh di sana dibimbing dan lain sebagainya. Karena dia sudah merasa sombong, merasa lebih, menjadi takabur. Nah itu ya namanya orang fasik, tidak boleh oleh Allah. Jadi janganlah engkau merusak di muka bumi. Lah orang-orang itu ulaika humul khosirun. Nah, orang-orang yang merusak, orang-orang yang congkak, orang-orang yang merusak bumi ya, maka orang itu adalah khosirun, termasuk orang-orang yang merugi. Na'udzubillah min dzalik. Termasuk orang-orang yang merugi, karena orang-orang fasik itu nanti dimasukkan ke dalam neraka abadan selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Marilah kita sambung silaturahim. Bahkan orang yang menyambung silaturahim itu diriwayatkan satu hadis ya, man arada ayun sa'a fi umri wa yubsata fi rizqi falyasil rahimah.
Barang siapa yang ingin umurnya panjang, tambah rezekinya, maka sambunglah tali silaturahmi. Oleh karena itu dari jamaah An-Namiro baik sudah bertahun-tahun, nah jangan sampai putus silaturahim. Saya tunggu kabarnya lewat WA, ada grup-grup ya. Saya senang sekali dan saya selalu berdoa tidak hanya ikut An-Namiro 1 kali 2 kali saja, kalau bisa setiap tahun. Walaupun setiap minggu kita ada pengajian lah kita bisa melihat Bunyai ini masih sehat. Alhamdulillah saya sedikit banyak masih bisa mendengarkan Bunyai untuk pengaji tausiah. Semoga seperti itu dari semua jamaah yang saya harapkan, sehingga kita sama diberi Allah umur yang panjang dan barokah rezekinya. Amin Allahumma amin. Tidak tergolong orang-orang yang khosirun, orang-orang yang rugi. Kita teruskan kepada ayat yang ke-28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna, mengapa saya kok saya kafir wahai warga Mekah. Pada itu nanti diturunkan di Mekah. Kok saya gak percaya dengan adanya Allah, dengan adanya Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, sampai Allah memberikan perumpamaan sebesar itu, sebanyak itu. Nah, billahi kepada Allah, padahal wa kuntum amwatan fa ahyakum, padahal proses kejadian manusia ya, sebelumnya manusia kan tidak ada, tapi Allah sudah menciptakan rohnya ya, Allah menciptakan rohnya, diletakkan di alam roh. Kemudian Allah menciptakan, kalau di segi kesehatan air mani ya, diletakkan dalam sulbi ya, suatu tempat. Itu penciptaan manusia. Kaifa takfuruna billahi, urutan-urutan itu. Setelah itu Allah memberikan rohnya, seketika sulbi itu sudah di dalam rahim seorang ibu. Kalau menurut kedokteran Mbak Silvi, umur berapa bulan Allah itu memberikan roh? 4 bulan ya, 4 bulan itu baru dilihat bayi itu bisa sehat jantungnya atau tidak sehat. Makanya kalau masih umur 1 sampai 4 bulan itu sangat hati-hati karena masih rawan kandungan itu. Nah, maka orang-orang desa, orang-orang kita, orang-orang yang beriman, seketika roh dimasukkan Allah di rahim seorang ibu, kita sudah berusaha mempunyai suatu pendidikan. Kalau orang-orang Islam ya, gimana cabang bayi itu nanti lahir jadi orang yang baik. Saking hati-hatinya orang Jawa itu ada sing istilahnya bancai weteng. Ya. Kalau Jawa dulu ada tingkepan. Itulah kebaikan orang-orang kita ya. Dibancai, ditingkepi ya, supaya anak jabang bayi itu berkembang walaupun masih di dalam kandungan. Makanya orang-orang kita itu ada pendidikan di dalam kandungan yang dididik ibu dan keluarganya. Pendidikan itu ya. Bacaan kepada ngundang-ngundang tetangga-tetangganya, diajak untuk apa? Membaca Al-Quran. Kalau kepingin ya cucunya itu perempuan misalnya, biar niru Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Karena Siti Maryam adalah seorang wanita yang solihah, Masya Allah ya. Kalau ingin anaknya itu laki-laki, maka
sering-sering membaca Al-Quran surat Yusuf. Kenapa? Karena Nabi Yusuf adalah orang paling ganteng, yang paling ganteng pada tampannya, orang ahli politik, alim lagi ya, ahli ekonomi. Nah, jadi Nabi Yusuf itu adalah orang ahli ekonomi. Jadi istilah kalau sekarang itu ada dorong ya, bulog ya. Dulu itu ada Baitul Mal. Nah, jadi sudah ada gudang-gudang untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi suatu kefakiran, pailet, tidak panen, maka umatnya Nabi Yusuf alaihissalam tidak ada kelaparan. Nah, kalau sekarang ya pas pandemi ini bulog-bulog harus sudah diisi ya oleh Menteri Perdagangan, kalau untuk Menteri apa itu? Ekonomi. Nah, itulah Nabi Yusuf. Jadi tidak salah kalau seketika ada orang hamil 4 bulan yang Allah memberikan roh padanya, maka sering-seringlah membaca Al-Quran di samping surat Yasin, surat Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk. Kita utamakan membaca surat Maryam ya, atau surat Yusuf. Jadi berketurunan ya. Jadi apabila dalam itu lahir laki-laki, paling tidak akhlaknya, kecerdasannya, gantengnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau untuk perempuan, biar cantiknya, solihahnya, menjaga ibadahnya, menjaga auratnya seperti Nabi Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Allahumma amin ya Allah. Nah, itulah tuntunan segitu baik ya. Tapi orang-orang kafir terus tidak percaya. Padahal sudah dikatakan kuntum amwatan, sebelum itu tidak ada. Baru fa'ahyakum. Roh itu diletakkan di kandungan seorang ibu di dalam alam rahim. Jadi alam roh, alam rahim. Tsumma yumitukum. Nah, ya, fa'ahyakum. Karena fa'ahyakum, setelah dia itu hidup, maka lahir karena kehidupan di alam dunia. Di alam dunia inilah kita diuji oleh Allah. Di atas bumi inilah kita diuji oleh Allah ya. Seperti orang-orang yang berjalan menuju suatu tujuan, itu adalah orang yang beriman. Nah, orang-orang kafir masih tidak percaya. Fa'ahyakum, setelah kehidupan yang seperti ini, maka Allah juga mematikan. Dimatikan lagi oleh Allah, dicabut rohnya, dan itu sudah kenyataan ya. Namanya kiamat. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kalau kiamat sugro, matinya seseorang, pindahnya seseorang dari alam yang nyata ini, alam dunia ini, pindah ke alam kubur, pindah ke alam barzah, tidak ke alam kubur. Jadi kita itu hanya pindah. Makanya orang-orang beriman tuh tidak boleh disebut orang itu mati ya. Jadi orang-orang beriman, orang-orang yang beramal soleh di dalam kubur, walaupun dia mati, dia masih mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa rezekinya? Anak-anak yang soleh. Makanya jangan sampai kita itu melupakan pesarian orang tua. Jangan sampai kita itu lupa untuk mengirim doa kepada orang tua. Jadi amwa fa'ahyakum summa yumitukum. Nah, matikan. Summa yuhyikum, nanti dibangkitkan lagi oleh Allah setelah hari kiamat kubro. Dari alam barzah semuanya dibangkitkan. Untuk apa? Untuk bertanggung jawab tentang amalan-amalan selama di dunia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Selama di bumi, setelah balik dihitung amalnya, bahkan Allah menciptakan malaikat raqib dan atid, tidak tidur, tidak ngantuk ya. Jadi la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yang eksis
yang setia mencatat gerak-gerik manusia, amalan-amalan manusia sekecil apapun. Nanti tadi summa yumitukum summa yuhyikum, seketika dibangkitkan dari alam kubur. Berarti kita harus hati-hati ya. Setiap langkah kita harus hati-hati. Jangan jadi orang bohong, jangan jadi orang yang menyakitkan hati ya. Jangan kita merusak di bumi. Summa ilaihi turja'un. Kemudian kamu dikembalikan kepadanya, yakni setelah berbangkit itu lalu dibalasnya amal perbuatanmu sebagai alasan kemungkinan saat berbangkit. Allah berfirman lagi, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summastawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Para pemirsa Mutiara Haromen rahimakumullah. Nah, bagi orang yang beriman luar biasa, dia sangat percaya bahwa Allah menciptakan beberapa alam. Alam roh, alam rahim, alam dunia, alam kubur, kemudian alam akhirat. Ya, jadi pada ini summa ilaihi turja'un. Disitulah semua manusia akan mempertanggungjawabkan amalan-amalan seketika di dunia. Makanya Allah itu memantikan manusia itu bervariasi. Ada orang yang alim, yang masih muda, dipanggil oleh Allah. Kita husnudon, mungkin orang alim itu sudah surga tempatnya. Jangan-jangan nanti harus ditambah umurnya, nah dia akan melaksanakan dosa. Ada orang yang sudah jelek sampai tua gak mati ya. Biar pas abadan tadi di neraka selama-lamanya. Ada kalanya orang alim masya Allah sudah hafal Quran, sholatnya khusyuk, ahli amal, luar biasa, umurnya panjang, itu yang harus kita ikuti. Ya, jadi kita itu beramal tuh makin banyak. Jadi khairon ya roh. Masya Allah, semoga kita diberi kesehatan lahir batin, ya, diberi umur panjang, suka silaturahim, dan terus-menerus mengembangkan agama Allah, meneruskan perintah kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Jadi saya teruskan tinggal satu ayat. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah yang telah menciptakan bagimu segala yang terdapat di muka bumi. Nah, yaitu menciptakan bumi beserta isinya. Nah, jadi Allah lah yang menciptakan bumi dengan semua isinya, yang kalau kita hitung tidak bisa manusia menghitungnya. Ilmu manusia itu diberi Allah hanya sedikit. Walaupun seakan-akan pandainya bagaimana, bagaikan setetes air, ya, menjadi tintanya, dituliskan di semua kitab di dunia ini. Air tidak akan habis. Itu ilmu Allah. Ya. Kesemuanya agar kamu beroleh manfaat dan mengambil perbandingan daripadanya. Jadi itu diberikan manusia semua. Makanya diberi akal untuk berpikir. Suruh kerja, semua ini ada rezeki di bumi. Kalau kita tanam macam-macam, ada ketela, ada kentang, ada apa itu lagi, tomat, ada kaspe, adanya di bumi, yang di jalan tuh. Sekarang yang sedang in apa? Yang dijual mahal itu orang, ya kan? Tanamannya berupa orang itu yang sekarang sedang viral ya. Namun penanamnya 3 tahun lamanya, ya, jadi itu rezeki yang berkah, dikirim ke luar negeri, bisa untuk kecantikan, bisa untuk yang lain. Nah, jadi itu disiapkan oleh manusia.
dan mengambil perbandingannya daripadanya. Sumastawa ilah, kemudian ia menyengaja hendak menciptakan, artinya telah menciptakan bumi tadi, ia bermaksud untuk menciptakan pula as-samai, ya. Sumastawa ila samai, kemudian menyengaja hendak menciptakan langit, dijadikannya hanya juga untuk terbentang, ya. Jika benda dimaksud adalah langit, maksudnya ialah didapati pula pada ayat yang lain, ya. Jadi diciptakan juga selain bumi, Allah menciptakan langit. Oleh karena itu, langit pun ada manfaatnya. Sampai Allah menciptakan langit tingkat berapa kemarin? Tingkat 7. Nah, itu nanti bisa kita pelajari juga, ya. Jadi Allah menciptakan langit tingkat 7. Kemudian jadi ayat 29 ialah Allah menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui tentang segala sesuatu, tentang kejadian-kejadian yang di bumi dan kejadian-kejadian yang ada di langit. Nah, itulah kita sebagai orang muslim, kita sebagai orang mukmin percaya dengan seyakin-yakinnya bahwa semua yang ada di langit yang dan ada di bumi ini adalah ciptaan Allah, dan semuanya bisa diambil manfaat oleh manusia. Itulah. Saya kira itu Mbak Silvi, ayat 26 sampai 29. Nanti mungkin insya Allah pada Selasa yang akan datang, di mana Allah menciptakan malaikat. Nah, di mana tempatnya malaikat? Mungkin ada sebagian di langit dan sebagian di bumi. Semoga apa yang saya kaji pada hari ini bermanfaat untuk para pendengar, untuk pemirsa, khususnya dari PT An-Namirah Travelindo, semua jamaahnya yang sekarang sudah ribuan yang sedang menunggu, yang di Mekah sudah berdoa semoga Allah cepat-cepat memanggilnya bisa datang ke Baitullah. Amin. Ya. Baik, terima kasih Bini atas tausiahnya. Ini saya tunggu pertanyaannya, ini belum ada pertanyaan yang masuk. Nah, ini saya saja yang bertanya berarti ya. Jadi tadi sudah dijelaskan di ayat 26 sampai 29 bahwa orang-orang di ayat 27 orang-orang yang melanggar perjanjian tadi ya. Jadi orang-orang yang melanggar perjanjian ini berarti orang-orang muslim seperti itu. Iya, orang-orang muslim. Kemudian apa sama dengan orang-orang munafik? Apakah sama kira-kira? Kalau ini fasik ya, orang-orang ya. Jadi orang muslim sudah pernah menjalankan sholat dan juga menjalankan, tapi dia masih melaksanakan maksiat, berdosa besar. Iya, jadi gimana ya? Dia melanggar peraturan-peraturan Allah. Nah, tahu bahwa misalnya kita ya meminum minuman keras itu haram, tapi itu masih dilanggar. Tahu bahwa zina itu adalah dosa besar, masih dilanggar. Tahu bahwa berani kepada orang tua adalah dosa besar, dia masih dilanggar. Itu adalah. Berarti ya sudah tahu kalau perintah wajib sholat tetap dilanggar, ya, tidak menghiraukan, tidak menghiraukan. Ya. Baik. Jadi jamaah pengajian Mutiara Haramain, marilah kita semua berdoa agar semua jamaah maupun kita jamaah umroh, jamaah haji, jamaah pengajian rutin maupun jamaah pengajian virtual, semoga kita menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah, mendapatkan petunjuk karena kita selalu membaca Al-Quran. Tadi punya yang sudah menyampaikan, selain membaca surat-surat Yasin, surat Al-Mulk, Al-Rahman maupun Al-Waqiah setiap hari, bisa juga saat kita mengandung
membaca surat Yusuf maupun surat Maryam. Ya, atau cucu-cucunya agar diberi orang menjadikan paling tidak akhlaknya mirip dengan mereka seperti itu. Perlu akhlak ya. Jadi untuk pertanyaan saya masih menunggu, mungkin 5 menit lagi. Belum ada yang masuk. Baik, kita akhiri saja atau perlu ini Bunyai menyampaikan sedikit? Saya menyampaikan untuk jamaah yang masih menunggu ya, karena ini alhamdulillah An-Namirah sudah memberangkatkan kedua kalinya, walaupun dengan peraturan yang sangat ketat, protokolnya orang-orang Arab yang juga dipimpin oleh direkturnya langsung, Mas Bagus sudah mendampingi di sana. Tapi alhamdulillah kemarin katanya sudah lebih enak daripada yang keberangkatan pertama. Ya, kabar-kabarnya dia sudah bisa melaksanakan ibadah umroh. Nah, dan sudah bisa berjamaah di masjid. Nah, alangkah senangnya saya juga merasa kepelayan ya Mbak Sulfi, tapi ya gimana karena ada peraturan umur itu. Nah, usia itu 50 paling tinggi, 18 paling rendah. Tapi insya Allah menunggu dengan netralnya COVID ini sampai COVID hilang, sehingga pada jamaah kita banyak yang tua loh Mbak Siti. Iya. Nah ya, gimana? Jadi jamaah calon jamaah umroh maupun haji di Tanah Laut mohon untuk bersabar, karena memang ini adalah bencana, bukan hanya bencana di Indonesia tapi di seluruh dunia. Jadi peraturan juga bukan saya ataupun travel yang membuat-buat. Jadi ini semua peraturan dari Kementerian Saudi langsung. Ada minimal umur mungkin dalam 1 bulan ke depan barangkali bisa mungkin naiklah 55 tahun. Dan alhamdulillah semoga saja. Kemarin pesawatnya hanya Saudi ya. Ini lainnya juga sudah memberangkatkan. Rencana mau akan memberangkatkan. Jadi semua mohon doanya, memang semua memang untuk terbaik. Jadi terbaik untuk kita semua, tidak ada yang sampai sakit ataupun seperti apa. Jadi mohon untuk bersabar, itu intinya. Bersabar dan ikhlas dengan apa yang memang telah ditakdirkan di sini. Karena selain itu Mbak Sulfi, selain kita itu menunggu, tapi karena walaupun nelayan sudah berangkat, nilai itu kan mahal. Ada distancing ya, istilahnya pesawatnya harus kita itu misalnya biasanya 3 orang menjadi 2 orang, kemudian bisnya misalnya 45 orang menjadi 20, otomatis kita harus membeli kursi-kursi itu, jadi ongkosnya masih mahal sekali. Kemudian kamarnya Mbak Silvi dulu bintang 3 ditempati 4 orang, saya ini harus bintang 5 ditempati cuma 2 orang, otomatis sedangkan keterpautan hanya hotelnya saja itu biasanya 4-5 juta untuk hotelnya, belum bisnya, belum apa itu pesawatnya. Jadi kita harus bersabar ya. Ya tapi kalau bagi orang-orang yang sudah ingin betul dan mampu untuk membayarnya, dipersilakan untuk langsung ke kantor PT An-Namirah Traveling. Baik, terima kasih. Dan jangan lupa untuk airnya, ya, untuk kita masih tetap menggunakan Jawahara Water, air produksi dari Yayasan Pondok Pesantren Al Hidayah Puterjo Mojokerto. Ada kemasan gelas maupun kemasan botol maupun galon. Nah, dan ini juga sudah SNI ya. Sudah SNI. Pabriknya juga berdekatan dengan pabrik Aqua dan pabrik dari Santri. Jadi sudah itu yang sudah memang air langsung dari sumber. Yang pasti air mineral ini menyehatkan, dan kalau untuk membeli sama dengan bersedekah seperti itu. Jadi air ini ada doanya. Jadi semoga panjenengan yang mengkonsumsi air ini diberikan kesehatan dan kelancaran rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Nyai atas tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa dipertemukan di Selasa depan dalam pengajian virtual Jalan Haruman berikutnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.